Halo semua, di video ini saya mau nge-review satu buah TWS yang barusan saya beli beberapa minggu yang lalu. Mereknya Eagle, tipenya Comfort Buds. Saya beli karena beberapa hal. Yang pertama karena harganya agak terjangkau ya, 380.000. Yang kedua dia support ANC, noise cancellation, dan juga support ambience. Terus juga ini dipromosikan sebagai earbud untuk tidur. Jadi mestinya sih saya mengharapkan ini lebih nyaman dipakai daripada dengan TWS yang lainnya. Oke, yang pertama ini TWS-nya kecil banget ya. TWS yang saya punya sebelumnya ini ya, ini dari merek Xiaomi, bukan ya, bukan Xiaomi. Halo. Halo itu katanya sih anak perusahaannya Xiaomi. Dan ini saya beli 3-4 tahun yang lalu, jadi sudah cukup lama saya pakai, dan kayaknya sih sudah saatnya saya ganti. Walaupun ini sih masih bekerja dengan baik ya, nggak ada masalah, nggak ada error. Um, Cuman kadang-kadang aja beberapa bulan sekali itu harus di-pair ulang ya, kanan sama kirinya. Kadang yang kiri mati, kadang yang kanan nggak mau sync gitu ya, nggak mau keluar suaranya, jadi harus di-pair ulang, ditekan dua-duanya kalau nggak salah. Dan ya selama ini sih nggak ada masalah ya. Dan yang saya suka ini karena bentuknya mini ya, kecil dibandingkan dengan AirPod pada umumnya di 3-4 tahun yang lalu ya. Dan ini yang dari Eagle ini jauh lebih kecil ya, kalau bisa dilihat di sini ya. Tingginya juga lebih kecil, um, lebarnya juga lebih kecil juga, dan juga dia ada tutupnya, sedangkan yang ini nggak ada. Jadi bisa kemasukan debu kalau sering ditaruh di luar atau ditaruh di kantong celana ya. Tapi saya seringnya taruh di tas, jadi nggak ada masalah. Ukurannya cukup oke ya, dipakai. Yang kedua saya mau cerita tentang kenyamanan pakainya, karena ini memang dipromosikan sebagai TWS untuk tidur ya. Menurut saya sih nggak bisa untuk tidur ya, karena gimana ya, mungkin saya nggak terbiasa ya tidur dengan menggunakan TWS atau dengan headset. Jadi saya sih mengharapkannya ketika dipakai itu benar-benar nggak kerasa gitu ya. Tapi menurut saya sih tetap kerasa dan tetap nggak nyaman. Walaupun memang ketika kita pakai itu memang lebih kecil ya, lebih mini dibandingkan dengan yang di sini ya. Ya sedikit lebih menonjol, tapi sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh sih menurut saya. Memang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan earbud yang biasa saya pakai, tapi nggak berbeda terlalu jauh menurut saya. Yang kedua saya mau ngomong tentang selain ukurannya, adalah tentang kualitas suaranya. Jadi TWS yang ini saya beli dengan harga 220 kalau nggak salah, dan itu sudah 3-4 tahun yang lalu ya. Dan dibandingkan dengan yang ini, jelas menang yang ini suaranya. Jadi walaupun ini suaranya menurut saya ya oke lah, kayak suara dari headset murah gitu ya, headset bawaan Samsung gitu misalnya. Tapi kalau dari ini sedikit lebih enak suaranya, walaupun perbedaannya sih nggak terlalu jauh. Di TWS ini juga ada beberapa mode, ada mode musik, ada mode gaming, sama satunya mode apa saya lupa. Tapi ada sih, misal di halaman produknya sih ada ya kelihatannya, ada penjelasannya. Oh, ada musik, gaming, dan sleep. Jadi ada tiga mode, tapi menurut saya ketiga mode ini nggak terlalu berbeda. Jadi kalau dipakai pun, saya pun nggak bisa ngedengerin, oh ini saya pakai mode yang mana tuh saya nggak tahu. Jadi menurut saya sih sama aja mau dipakai yang mana terserah sih menurut saya. Mungkin yang mode gaming mungkin latensinya sedikit lebih baik ya daripada mode yang lain. Mungkin saya juga nggak tahu. Karena saya nggak pernah gaming, jadi saya nggak pernah ngetes dengan gaming. Tapi untuk dengerin YouTube ataupun untuk dengerin musik saat ini sih nggak ada masalah di ketiga mode tersebut. Um, Untuk ANC-nya sendiri, Active Noise Cancellation, ini menurutku bagus banget sih. ANC-nya ini gimana ya?
Ketika saya ngetik, saya kan pakai keyboard mechanical ya, walaupun pakai red, switches. Kalau saya aktifkan ANC-nya, ini benar-benar nggak kedengeran suaranya ketika saya ngetik. Saya pun sudah pernah pakai ini di dalam gereja ya, jangan bilang-bilang, ke siapa-siapa, tapi waktu itu saya di gereja dan saya pengen ngetes, earbud ini ya, dan beneran padahal itu kan, lagi suaranya gede banget ya, ada orang nyanyi, ada yang khotbah, dan lain sebagainya. Ketika saya aktifkan ANC-nya dengan dengerin musik, tapi dengan catatan harus dengerin musik atau dengerin sesuatu ya, itu ANC-nya benar-benar bekerja dan saya sama sekali nggak bisa dengerin suara dari luar. Dan padahal itu suaranya kenceng banget di luar. Jadi menurut saya sih ANC-nya kalau ada yang nyari earbuds yang agak miring harganya, tapi dengan ANC yang bagus, ini oke. Lain lagi ceritanya dengan mode ambience-nya. Mode ambience itu mestinya ya, itu mestinya digunakan ketika kita masih ingin dengar suara dari luar ya. Jadi kalau misalnya ini saya punya headphone dari Soundcore. Ya ini headphone seharga 1 jutaan dan ini punya active noise cancellation dan juga ada ambience mode-nya. Dengan menggunakan ambience mode, saya itu bisa dengerin nggak cuman ketika saya ngetik kedengaran suaranya, bahkan suara jam yang berdetak pun bisa kedengaran di sini. Jadi saya bisa dengerin musik sambil dengerin sekitar saya ada suaranya apa aja. Jadi benar-benar bagus ambience-nya di sini ya. Tujuan utama saya adalah ketika anak saya nangis, ketika saya sedang kerja, itu saya bisa dengar suaranya. Tapi lain ceritanya dengan ini ya, Eagle Comfort Buds. Kalau Eagle Comfort Buds ini, saya aktifkan ambience mode-nya, itu cuman kayak ANC-nya mati. Jadi nggak bener-bener kita bisa dengar ambience dari luar. Jadi misalnya saya dengerin lagu, lalu ada orang yang lagi ngomong sesuatu di depan saya tetap nggak bisa denger lagi ngomong apa. Cuman sayup-sayup aja kedengeran. Karena earbud-nya ini kan menutup gendang telinga kita kan ya, menutup telinga kita dengan cukup sempurna. Jadi ya nggak bisa kedengeran dengan jelas. Jadi ambience mode-nya menurut saya itu ambience mode bohong-bohongan ya. Jadi cuman kayaknya sih menurut saya ya, ambience mode-nya itu cuman ngematiin ANC-nya aja. Kayaknya sih seperti itu. Dan selain itu, saya pakai ini sedang jalan-jalan misalnya. Jadi menurut saya kurang aman ya kalau dipakai misalnya sepedaan ataupun jalan pagi gitu ya. Menurut saya tetap berbahaya kalau menggunakan ini. Kalau mau pakai ini untuk lari atau sepedaan, lebih baik pakai sebelah aja mungkin ya. Menurut saya lebih masuk akal. Oh iya, untuk yang nyebelin di sini ya, satu lagi hal yang menyebalkan di earbud ini adalah ini menggunakan touch. Dan sekarang ini memang banyak banget ya earbud baru yang memang pakainya touch control. Jadi kayak disentuh gitu ya, sentuh 2 kali untuk play pause, sentuh sekali terus ditekan lama untuk nambah volume di sebelah kanan, untuk sebelah kiri untuk mengurangi volume dan lain sebagainya. Saya pikir itu gimana ya, menurut saya nggak ideal ya untuk earbud atau TWS menggunakan sentuhan. Karena sering nggak sengaja kesentuh, kita lagi megang telinga dan lain sebagainya. Jadi nggak pas menurut saya. Salah satu alasan kenapa saya suka sekali sama earbud ini dan sudah lama sekali saya pakai, itu karena dia masih pakai tombol. Jadi masih pakai kliki gini ya. Jadi kita benar-benar tahu ketika kita mau mengaktifkan atau play pause dan lain sebagainya dengan menggunakan ini tuh benar-benar kedengeran gitu ya. Kedengeran dan benar-benar nggak mungkin sengaja kepencet. Menurut saya sih seperti itu ya. Tapi ya mungkin karena kebiasaan juga bisa ya menurut saya. Mungkin nanti setelah saya pakai cukup lama, jadi lebih terbiasa. Cuman itu aja sih kayaknya. Oh ya, satu lagi, ini koneksinya, nge-pair-nya dengan handphone, itu bukan ketika earphone-nya ini, headset-nya ini, TWS-nya ini dilepas dari casing. Berbeda dengan ini, karena ini nggak ada tutupnya ya. Ketika kita lepas satu, dia akan aktif satu.
kita lepas 2, baru yang satunya juga akan nyala juga. Tapi di sini TWS yang Eagle ini ya, dia aktif atau Bluetooth-nya aktif itu bukan ketika kita ambil dari case-nya, tapi ketika case-nya itu dibuka. Jadi kalau saya buka seperti ini, otomatis Bluetooth-nya akan nyala dan otomatis akan terkoneksi dengan handphone saya. Jadi perbedaannya di situ. Saya agak sedikit kaget sih ya. Tapi menurut saya sih ini nggak ada masalah sih menurut saya. Yang pertama, pairing-nya kelihatannya lebih baik ya daripada dengan ini. Karena ini pun karena dia sistemnya satu per satu gini ya. Jadi sering pairing-nya kadang gagal dan lain sebagainya, harus di-restart dan lain sebagainya. Tapi di sini karena ketika kita buka ini otomatis dua-duanya langsung nyala. Jadi kemungkinan untuk miss pair dari dua headset ini, left dan right-nya jadi mungkin nggak ada ya, nggak ada masalah tersebut. Jadi kalau ini kita ambil satu dan kita tutup, nggak ada masalah. Tetap bisa jalan. Oke, itu aja review dari saya. Kalau ada yang pingin beli earbud ini dan ada pertanyaan, boleh tulis saja di kolom komentar dan saya akan coba jawab. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.